Api hanguskan asrama pondok pesantren di Kota Banjarbaru. Tertibkan balap liar, Polresta Banjarmasin sita 35 sepeda motor. Pelaku jambret pengunjung teras Samarinda ditangkap polisi. Usai menyelesaikan seluruh tahapan ibadah, Kloter 1 Haji Banjarmasin tiba di tanah air, seluruhnya lengkap. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar? Anda menyaksikan Kompas Pagi hari ini 5 Juni 2026. Saudara, seperti biasa selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi lainnya seputar Pulau Kalimantan juga telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda. Bersama saya Evida Herwin, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita menuju ke sorotan yang pertama. Saudara, kebakaran menghanguskan asrama pondok pesantren Nurul Iman Ma'had Ba'abud di Gang Amanah Jalan R.O. Ulin, Kelurahan Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Rabu malam. Peristiwa ini saudara sempat membuat panik warga dan para santri yang sedang berkegiatan di musola. Kobaran api muncul dari lantai 2 bangunan pondok pesantren Nurul Iman Ma'had Ba'abud di Kelurahan Loktabat Selatan yang digunakan sebagai asrama santri. Saat kejadian, seluruh santri yang berjumlah 78 orang sedang melakukan aktivitas di musola yang masih berada dalam satu kawasan. Para pengajar langsung melarang santri mendekati asrama sambil menunggu bantuan petugas pemadam kebakaran. Terbakar asrama santri. Alhamdulillah semua santri semuanya aman, terkendali dan kegiatannya pun begitu cepat dikarenakan tadi ada mungkin kabel yang putus atau apa kita kurang tahu, dan santri alhamdulillah semuanya aman. Petugas Damkar Pemkot Banjarbaru menerima laporan sekitar pukul 20:05 waktu Indonesia bagian tengah. Proses pemadaman berlangsung sekitar 25 menit tanpa kendala berarti karena adanya sinergi dari relawan Damkar. Pemadaman alhamdulillah tidak ada kendala karena dibantu oleh rekan-rekan Damkar, relawan dari Banjarbaru, Martapura, dan provinsi dan lain-lain. Titik air termasuk sulit, namun banyak bantuan dari tangki-tangki pemadam dari swadaya. Akibat insiden ini, 4 kamar asrama beserta seluruh barang-barang dan tempat tidur milik santri hangus terbakar dan tidak dapat diselamatkan. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan total kerugian. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Musibah kebakaran menghanguskan 4 kamar asrama pondok pesantren Nurul Iman Ma'had Ba'abud Banjarbaru. Peristiwa ini saudara membuat panik para orang tua santri. Mendengar kabar kebakaran, sejumlah orang tua santri pondok pesantren Nurul Iman Ma'had Ba'abud langsung berbondong-bondong datang ke lokasi kejadian demi memastikan kondisi anak-anak mereka. Satu di antaranya Maskur yang langsung bergegas dari rumah setelah menerima telepon dari anaknya. Dirinya sangat bersyukur karena saat kebakaran sang anak sedang berada di musola yang masih satu kawasan dengan pesantren sehingga bisa selamat tanpa luka. Dari rumah langsung ke sini memastikan anaknya kondisi kayak apa anaknya kan gitu. Tadi gimana? Posisi anaknya dilanggar semua tadi para santri. Jadi sudah ketemu anaknya tadi Pak? Sudah? Sudah ketemu. Alhamdulillah ketemu. Kebakaran hanguskan 4 kamar di lantai 2 asrama. Sementara ruang belajar di lantai bawah mengalami dampak kerusakan. Akibat insiden ini, seluruh santri yang berjumlah 78 orang diungsikan ke musola pondok pesantren. Ruang belajar santri ada di bawah, ruang kamarnya di atas. Gitu. Artinya terdampak juga Pak ya ruang belajarnya kayak gitu? Ruang belajar mungkin ada sedikit terdampak, tapi yang paling fatalnya di asrama tadi, tempat tidur santri. Pasca kebakaran, pihak pesantren akan fokus melakukan pembersihan. Sementara ruang belajar akan kembali dioperasikan untuk proses belajar mengajar seperti biasa setelah kondisi kelas kembali bersih dan kondusif. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke sorotan selanjutnya. Saudara, lebih dari 30 unit sepeda motor disita Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin karena terlibat balap liar. Pemilik wajib kembalikan kondisi sepeda motor menjadi standar jika ingin mengambil kendaraannya.
Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin menyita puluhan sepeda motor karena terlibat aksi balap liar. Penindakan tegas dengan penyitaan ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar menegaskan, upaya pencegahan dan penertiban terus dilakukan dan diharapkan orang tua ikut berperan. Kita cuma menghimbau saja kepada para orang tua untuk bijaklah memberikan kendaraan kepada anak-anaknya, kemudian bantu pengawasan. Karena ini tugas rutin kita akan tetap laksanakan, tapi tanpa ada bantuan orang tua, hal ini juga akan terus berlanjut bagi anak-anaknya. Untuk mengantisipasi aksi balap liar yang sangat berbahaya, baik bagi diri pelaku serta pengguna jalan lain, Polresta Banjarmasin rutinkan patroli. Yang berindikasi dengan balap liar jumlahnya ada 35 ya, yang tidak dilengkapi dengan adanya plat nomor, bannya diganti tidak dengan standar, bahkan menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan spion, sudah diamankan. Selain menyita 30 unit sepeda motor selama 3 bulan, polisi juga wajibkan pemilik kembalikan sepeda motor pada kondisi semula atau standar jika ingin mengambil kembali kendaraan yang disita, seperti pada ban dan knalpot. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke Kalimantan Timur. Saudara, seorang pemuda di Samarinda ditangkap polisi usai kepergok warga menjamret tas pengunjung di teras Samarinda usai korban keluar dari toilet umum. Kamu maling dan kesari kemarin lo. Lihat muka. Pria berinisial IC berusia 24 tahun ini ditangkap jajaran Polsekta Samarinda Ulu usai aksinya kepergok warga menjamret tas pengunjung perempuan di kawasan teras Samarinda, Kalimantan Timur pada Rabu sore. Aksi pelaku tergolong nekat lantaran situasi lokasi saat itu sedang ramai. Pelaku diduga menunggu korban usai keluar dari toilet umum dan langsung melakukan tindakan kekerasan serta merampas tas berisi barang berharga milik korban. Pelaku lalu kabur, namun berhasil dihadang oleh pengunjung lain usai korban berteriak meminta tolong. Pelaku kini ditahan dan terancam pidana tentang perbuatan pencurian disertai tindak kekerasan. Untuk sementara yang dari hasil penyelidikan kami dapatkan bahwa si pelaku ini untuk melakukan perbuatannya dengan mencekik si korban, kemudian pada saat kejadian dia menarik tasnya kemudian lari. Setelah lari dia diamankan oleh warga sekitar karena si korban meminta tolong. Pada saat itu korban berada di dalam WC. Setelah dari WC tadi si korban langsung tiba-tiba langsung dicekek. Kejadiannya di teras Samarinda. Betul, di teras Samarinda tadi kejadian. Saudara, Polda Kalimantan Timur ungkap 63 kasus kejahatan jalanan atau street crime selama periode 1 bulan terakhir. Dari total pengungkapan, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan pemberatan menjadi jenis tindak pidana yang paling dominan. Sebanyak 81 tersangka ditangkap dari total 63 kasus kejahatan jalanan yang diungkap Polda Kalimantan Timur. 2 jenis kejahatan menjadi sorotan utama, yakni pencurian dengan pemberatan sebanyak 25 kasus dan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 24 kasus. Polisi juga menangani kasus pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, hingga kepemilikan senjata tajam. Dari segi sebaran wilayah, Kota Samarinda mencatat angka pengungkapan tertinggi dengan 26 kasus, disusul Kota Balikpapan dengan 16 kasus. Berdasarkan analisis Polda Kaltim, tindak kejahatan ini tidak memiliki waktu spesifik, namun rata-rata terjadi dalam rentang waktu yang panjang, mulai dari pagi hingga dini hari. Represif atau penegak hukum yang sudah kita lakukan selama periode 1 bulan ini dari seluruh jajaran Polda Kaltim dan Polres kita telah mengungkap sebanyak 63 kasus dengan total 81 orang tersangka. Untuk saat ini semuanya telah diamankan di seluruh jajaran. Kita melihat dari jenis kejahatannya, yang pertama curanmor atau pengadaan curanmor 24 kasus dengan 31 tersangka. Sebagai upaya pencegahan, polisi akan memperkuat patroli di titik-titik keramaian. Polda Kaltim juga akan mengoptimalkan pemantauan melalui kamera pemantau, berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Kalimantan Timur. Iskandar Amir Dahlan,
Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sempat hilang, pemancing ditemukan meninggal. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, seorang pemancing berusia 81 tahun tenggelam di Sungai Kapuas, Desa Pendalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Korban ditemukan meninggal oleh nelayan. Korban bernama Hartono berusia 81 tahun, warga Dusun Pasak, Desa Pendalaman. Korban sebelumnya pamit ke keluarga pergi memancing pada Senin pagi 1 Juni 2026. Karena tak kunjung kembali, warga dan keluarga berupaya melakukan pencarian di sekitar lokasi korban memancing. Menerima laporan orang hilang, Kantor SAR Pontianak memberangkatkan satu tim rescue menuju lokasi kejadian pada Selasa 2 Juni. Hingga akhirnya tim SAR menerima informasi penemuan korban oleh nelayan yang sedang beraktivitas di Sungai Kapuas pada Rabu 3 Juni. Tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi dan menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga. Korban ditemukan sekitar 34 nautical mile dari lokasi kejadian. Setelah melakukan pencarian pada tanggal 3 Juni 2026, sekitar pukul 10 WIB, masyarakat yang menjadi nelayan menemukan korban mengapung dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak kurang lebih 34 nautical mile dari lokasi kejadian. Kemudian tim SAR gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dan pada pukul 14.05 korban berhasil dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga korban. Dan dengan demikian dan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan semua tim SAR gabungan dikembalikan ke kesatuannya masing-masing dan ucapan terima kasih. Saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 penumpang perahu motor yang tenggelam di perairan Sungai Cina, Kecamatan Pulau Maya, Karimata, Kabupaten Kayong Utara. Seluruh korban ditemukan selamat. Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak menerima laporan tenggelamnya sebuah perahu motor pada Rabu malam. Setelah menerima informasi, tim rescue unit siaga SAR Kayong Utara langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian menggunakan rigid inflatable boat atau RIB. Setibanya di lokasi, tim SAR berhasil menemukan dan mengevakuasi 8 korban dalam keadaan selamat. Seluruh korban kemudian dibawa ke Pelabuhan Teluk Batang dan diserahkan kepada pihak keluarga. Total personil yang on board di RIB kami adalah 6 orang. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa waktu tempuh kurang lebih 40 menit. Dengan kecepatan respon time yang kami sampaikan bahwa seluruh korban bisa dievakuasi dengan selamat. Dengan telah ditemukannya seluruh korban tersebut, kurang lebih di pukul 23.06 RIB kami merapat di Pelabuhan Teluk Batang. Seluruh korban yang kami evakuasi dalam keadaan selamat diserahkan kepada pihak keluarga korban. Dengan berhasil dievakuasinya seluruh korban dalam kondisi selamat, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur yang terlibat kembali ke satuan masing-masing. Samsul Hardi, Kompas TV, Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kita ke berita selanjutnya. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat musnahkan 2,8 kg narkotika jenis sabu. Barang bukti tersebut berasal dari 21 kasus dengan 33 tersangka yang diungkap sepanjang Maret hingga April 2026. Barang bukti narkotika jenis sabu ini dimusnahkan dengan cara dibakar dengan mesin insinerator. Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, dari 33 tersangka yang ditangkap, beberapa di antaranya merupakan residivis kasus yang sama. Sementara untuk jaringan pengedar masih diselidiki. Dari hasil pengungkapan tadi, kami sebutkan bahwa terdapat beberapa barang bukti yang dilakukan penyitaan selama periode tersebut. Yang pertama yaitu narkotika jenis sabu dengan total berat 9.767,81 gram atau 9,8 kg. Nah, hal ini jika dikonversikan terhadap jumlah pengguna berdasarkan penghitungan yang dilakukan, maka Polda Kalimantan Barat telah berhasil menyelamatkan setidaknya
sebanyak 39.200 jiwa. Masih dari Kalimantan Barat, Saudara. DPRD meminta pemerintah Kota Pontianak mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang. Para pengurus RT diminta aktif awasi aktivitas warga. Kota Pontianak, Kalimantan Barat sempat menjadi lokasi penampungan sementara pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Baby Nailupa, mengaku prihatin, terlebih jika korban merupakan kaum perempuan dan anak di bawah umur. Karena itu, ia meminta Pemkot melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemkot diminta meningkatkan kewaspadaan termasuk para pengurus RT. Kita melihat bahwa perannya pemerintah Kota Pontianak untuk juga meminimalkan kasus-kasus seperti ini, walaupun tidak berbatasan langsung lokasi wilayahnya, tapi bagaimanapun kita harus meminimalkan dan rata-rata juga bisa berimbas juga bagi warga kita. Nah, ini di tengah kondisi seperti ini juga kita harus paling tidak meminimalkan, mengantisipasi lah hal-hal seperti itu. Sementara itu, Wali Kota Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat memantau jika menemukan aktivitas mencurigakan, terutama tamu di lingkungan tempat tinggal yang belum melapor ketika datang untuk menginap. Ya, kita sudah arahkan pada RT RW untuk monitor dan cek tamu-tamu yang mungkin ya, yang tidak jelas, tidak lapor. Nah, jadi kewaspadaan harus terus dibangun. Sebelumnya, Polresta Pontianak menggagalkan tindak pidana perdagangan orang. Kasus TPPO ini terungkap usai 2 orang korban yang merupakan warga Sumatera Utara hendak dijadikan pengantin pesanan ke Tiongkok. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Beralih ke berita mengenai Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persoalan batas wilayah Pontianak dan Kuburaya di Perumnas 4 selesai tahun 2026 ini. Dalam waktu dekat, Saudara, dijadwalkan pertemuan antara warga terdampak bersama pemerintah Provinsi Pontianak dan Kuburaya. Komisi 1 DPRD Kalbar terus mengawal persoalan tapal batas wilayah Pontianak dan Kuburaya di Perumnas 4. Dalam waktu dekat segera dilaksanakan pertemuan antara warga bersama pihak terkait, baik dari pemerintah Provinsi Kalbar, Pemkot Pontianak maupun Pemkab Kuburaya. Selain mencari solusi konkret, pertemuan berfokus pada penyesuaian kembali administrasi kependudukan masyarakat. Jadi tidak hanya Perumnas 4 kan, ada beberapa daerah yang telah mengadukan ke DPR, terutama kami dari fraksi PAN, saya ke fraksi PAN menerima langsung. Karena saya sekretaris Komisi 1, tentu kami akan limpahkan di Komisi 1 nanti sebagai bagian daripada pelaksanaan percepatan kembalinya 7 daerah itu kembali ke Kota Pontianak. Tidak hanya di Perumnas 4, warga yang terdampak di beberapa kawasan lain juga dapat diakomodir seperti di Kelurahan Palima dan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, serta Parit Mayor di Kecamatan Pontianak Timur. Permendagri 52 terkait batas wilayah, semoga sebelum pemilu tahun 2029 soal batas wilayah Pontianak Timur dengan Kuburaya itu bisa selesai, sehingga tak ada lagi persoalan nanti menjelang pemilu di tahun 2029 Timur, Barat, dan di batas-batas kota sekitar Kota Pontianak. Sebelumnya, hampir 4.000 lebih warga Perumnas 4 terdampak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang batas wilayah. Polemik Permendagri ini membuat masyarakat yang beradministrasi di Pontianak menolak berpindah ke Kuburaya. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya warga Kalbar diminta waspada DPD. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Kita ke informasi seputar ibadah haji 2026. Saudara, jemaah haji kelompok terbang pertama debarkasi Banjarmasin tiba di asrama haji. Dipastikan jumlah jemaah haji asal kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar ini tidak berkurang.
Mendarat sekitar pukul 3:47 waktu Indonesia bagian tengah, jemaah haji Kloter 1 Debarkasi Banjarmasin tiba di asrama haji pada Kamis pagi. Terlihat jemaah membawa sejumlah oleh-oleh unik seperti boneka unta. Salah satu jemaah Fatimah bahkan rela menenteng 10 boneka unta untuk sang cucu di Banjarmasin. Sementara sejumlah jemaah lainnya juga terlihat menggunakan baju dengan payet khas Arab Saudi. Ya, buat cucu. Beli berapa Ibu? Beli berapa tuh? 10. Beli 10. Kenapa nggak ditaruh bagasi Bu, dibawa aja? Enggak. Oh. Kalau kesehatan aku ada, saya alhamdulillah Pak. Tapi aku nih ada riwayat diabetes. Tapi alhamdulillah di sana lancar aja. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan memastikan Kloter 1 Debarkasi yang datang dalam jumlah lengkap, seperti saat keberangkatan, yakni 359 orang. Ya, lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Sampai hari ini Debarkasi Banjarmasin kita ada 5 jamaah yang meninggal, 2 dari Kalimantan Tengah dan 3 dari Kalimantan Selatan. Total embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan sebanyak 6.804 jemaah. Hingga saat ini 5 orang dinyatakan meninggal di Arab Saudi, 3 diantaranya asal Kalimantan Selatan, sedangkan 2 lainnya asal Kalimantan Tengah. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, layanan rawat jalan di Poliklinik Bedah Umum Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalika Martapura, Kabupaten Banjar ditutup sementara waktu. Penutupan layanan dilakukan karena dokter spesialis bedah umum di rumah sakit tersebut tengah menunaikan ibadah haji. Terhitung sejak 22 Mei lalu hingga 11 Juni, layanan rawat jalan di Poliklinik Bedah Umum RSUD Ratu Zaleka Martapura ditutup sementara. Penutupan layanan rawat jalan dilakukan karena dokter spesialis bedah umum sedang menunaikan ibadah haji. Meski layanan poli rawat jalan sepenuhnya dihentikan sementara, pihak rumah sakit memastikan untuk pasien gawat darurat dan rawat inap tidak akan terganggu. Untuk mengantisipasi adanya pasien darurat, pihak rumah sakit telah menyiagakan dokter spesialis bedah subvaskuler. Kalau dari rawat jalan otomatis karena polinya tutup, jadi tidak ada rujukan ke rawat inap. Tapi kalau dari IGD, kebetulan saat ini kita punya dokter spesialis bedah subvaskuler. Ya, jadi basicnya beliau adalah tetap bedah umum dulu. Baru beliau mengambil lagi subspesialis vaskuler. Jadi kompetensi bedah umumnya beliau juga punya. Namanya Dr. Wahyu Wardana SPB vaskuler. Pihak rumah sakit meminta masyarakat memaklumi ditutup sementaranya layanan rawat jalan dan menyesuaikan kembali jadwal kunjungan ke poliklinik setelah dokter spesialis kembali bertugas. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya. Saudara, antisipasi dampak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar matangkan strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Pembekalan materi intensif bagi personel gabungan dan relawan digelar di Desa Sungai Rangas Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar menggelar gladi penanggulangan bencana tahun 2026 di Desa Sungai Rangas Tengah, Kecamatan Martapura Barat, demi memperkuat koordinasi antar instansi sekaligus memastikan seluruh sumber daya siap dioperasikan saat terjadi keadaan darurat. Dalam gladi ini, para peserta lebih difokuskan pada pendalaman materi serta pemahaman terkait manajemen penanganan bencana, strategi penggunaan alat, hingga langkah taktis penanggulangan apabila titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau. Klinik kebencanaan yaitu ya, namanya klinik kebencanaan, yang mana kita memberikan informasi kepada masyarakat luas, kita roadshow seperti orang penjual jamu, kita sampaikan mulai dari kegiatan mitigasi bencana, penanganan bencana, sampai pasca bencananya. Intinya memberikan informasi kepada masyarakat luas dari mulai pra, saat, dan pasca. Selain sebagai upaya meningkatkan kapasitas dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, pembekalan intensif ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi para relawan dan personel gabungan dalam menekan potensi karhutla dan kabut asap di Kabupaten Banjar. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Masih dari Kalimantan Selatan, Saudara Dinas Perhubungan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas dan pembatasan tonnase kendaraan jelang rehabilitasi jembatan Cambai di Jalan Mister Cokrokusumo, Kota Banjarbaru. Langkah ini, Saudara, sebagai antisipasi kemacetan dan menjaga keamanan jalur darurat. Dinas Perhubungan dan Polres Banjarbaru siapkan rekayasa lalu lintas terutama untuk kendaraan besar di atas 10 ton seiring segera dimulainya proyek rehabilitasi jembatan Cambai di Jalan Mister Cokrokusumo pada 8 Juni. Pengguna jalan yang ingin menuju Banjarbaru dari arah Kabupaten Tanah Laut diminta melalui Jalan Ahmad Yani Liang Anggang, sementara dari Banjarbaru menuju Tanah Laut melalui Jalan Trikora. Dishub Banjarbaru juga telah berkoordinasi dengan Dishub Provinsi Kalimantan Selatan terkait pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang yang diusulkan hanya boleh melintas pada malam hingga dini hari mulai pukul 18 WITA hingga 6 WITA. Walaupun dari pihak penyedia sudah menyiapkan jembatan alternatif yang kapasitasnya 10 ton, tapi kami tetap menghimbau kepada seluruh armada angkutan barang yang lewat di jembatan Cambai ini agar tetap batas maksimalnya 8 ton, sehingga kami berharap jembatan sementara ini atau jembatan penghubung tidak mengalami kerusakan. Sementara itu, Satlantas Polres Banjarbaru mengaku kawasan jembatan Cambai merupakan titik rawan kecelakaan atau black spot karena memiliki kombinasi turunan curam dan tikungan tajam yang membatasi jarak pandang. Sebelumnya emang rawan kecelakaan karena satu jalannya menurun, karena ada super elevasi horizontal dan vertikal, jadi ada turunan dan tikungan. Nah, itu mengakibatkan kecelakaan dan ada situ faktor blank spot, artinya di saat belok mereka tidak bisa melihati pengendara dari berlawanan. Polisi meminta pelaksana memasang lampu peringatan atau warning light jauh sebelum area proyek agar pengendara dapat mengurangi kecepatan saat mendekati penyempitan jalur. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi mengenai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak mencatat tingginya temuan kasus suspek demam berdarah Dengue atau DBD hingga pekan ke-19 tahun 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah pencegahan di lingkungan masing-masing. Berdasarkan hasil surveillance RSUD Dr. Sudarso, tercatat sekitar 4.524 pasien rawat inap sejak minggu pertama hingga minggu ke-19 tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 100 kasus diantaranya merupakan penyakit infeksius yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Kasus terbanyak didominasi suspek Dengue atau demam berdarah. Jumlahnya melampaui penyakit lain seperti diare akut, pneumonia, ispa, demam tifoid, campak, tetanus hingga gigitan hewan penular rabies. Puncak kasus terjadi pada minggu ke-18 dengan 54 kasus suspek DBD. Sedangkan pada minggu ke-19 terdapat 36 kasus. Meski mengalami penurunan, tren kasus dinilai masih fluktuatif dan cenderung meningkat dalam 5 minggu terakhir. Mayoritas pasien merupakan anak-anak, dengan 60% pasien berasal dari wilayah Pontianak dan sekitarnya, serta 30 hingga 40% merupakan rujukan dari kabupaten. Kondisi ini menjadi sinyal agar masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran DBD. Tidak hanya rumah sakit, puskesmas dan tenaga kesehatan, namun peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dinilai sangat penting. Pihak rumah sakit juga telah menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari ketersediaan cairan infus, alat uji laboratorium, hingga penambahan ruang observasi, dan kesiapan tempat tidur rawat inap khususnya untuk pasien anak. Dari 100 kasus itu yang terbanyak memang suspek dengue. Suspek dengue dan suspek terkait demam berdarah. Dan ini menunjukkan tertinggi dibandingkan penyakit-penyakit lainnya. Tetap harus ada kewaspadaan untuk masyarakat terkait dengan kasus-kasus suspek DBD ini. Saya kira tidak hanya cukup kesiapan di rumah sakit, tapi yang penting adalah upaya-upaya pencegahan, ya, dan juga upaya-upaya promotif, ya, dari semua.
Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi Pemkot Pontianak fokus pemerataan pembangunan wilayah. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Saudara Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan memastikan pembangunan kota merata dan tidak tebang pilih, termasuk di Kecamatan Pontianak Utara yang akan difokuskan pada pembenahan infrastruktur. Pemerintah Kota Pontianak memastikan tidak mengenaktirikan wilayah tertentu dalam pembangunan. Setiap kawasan dipastikan mendapat porsi yang sama dan merata dalam pelaksanaan berbagai program. Khusus untuk wilayah Kecamatan Pontianak Utara, menurut Wakil Wali Kota Bahasan, pembenahan infrastruktur sedang difokuskan di kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Mempawah ini, dimulai dari penataan pasar, fasilitas jalan, hingga wacana pendirian sekolah baru di Siantan. Pada intinya tidak ada yang dianaktirikan, karena 6 kecamatan itu semua kita prioritaskan. Lebih-lebih wabil khusus di Pontianak Utara, kita memang lagi konsen untuk membenahi infrastruktur yang ada di Pontianak Utara, termasuk pembangunan sekolah yang mereka inginkan. Yang tadi disampaikan juga di Siantan Tengah itu kurang SMP. Ini kita lagi membuat perencanaan bagaimana membangun sekolah SMP di Siantan Tengah. Yang paling rutin tadi apa yang disampaikan sama Pak Wakil untuk masalah Pontianak Utara, di mana itu dapil saya juga ya. Kami kemarin ada rapat dengan Dinas PU, beberapa pembangunan strategis yang ada di Pontianak Utara. Ya, tentu pemerintah Kota Pontianak kemarin yang disampaikan oleh Pak Kadif PU itu pembangunan terminal di Batu Layang dan juga trotoar, ada beberapa jalan yang dibangun. Selain pendidikan dan infrastruktur, sejumlah aspek pembangunan lain juga masih perlu perhatian Pemkot, seperti penerangan sejumlah jalan yang masih minim, drainase, antisipasi karhutla, hingga kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, salah satu dapur makan bergizi gratis di Jalan Tarmidi, Kelurahan Sungai Pinang Luar Samarinda, Kalimantan Timur, terpantau tutup pada Kamis pagi. Menurut RT setempat, dapur sudah seminggu tak beroperasi karena menunggu pergantian kepala SPPG. Suasana sepi terpantau di dapur MBG Jalan Tarmidi, Kelurahan Sungai Panjang Luar Samarinda. Tak ada aktivitas sama sekali di lokasi ini. Pintu tertutup rapat, namun 2 mobil operasional terpantau parkir di seberang jalan. Menurut Ketua RT setempat, selain adanya renovasi dan pendataan ulang penerima balita yang datanya masih kurang oleh petugas SPPG, faktor utama dapur ditutup juga karena adanya pergantian kepala SPPG. Dapur akan beroperasi kembali jika sudah ada kepala SPPG yang baru dan serah terima jabatan dilakukan. Dapur ini diketahui baru beroperasi 3 bulan terakhir. Ya, untuk sementara ini memang tutup, kan ada yang salah satunya ada yang direnovasi. Kedua, masalah data yang untuk gizi balitanya untuk sementara ini kuotanya kurang. Hanya dapat 100. Nah, sementara yang diinginkan BNG itu 200 sampai 300 porsi 300 penerima. Karena salah satunya juga ada penggantian kepala SPPG yang baru. Kita ke informasi menarik lainnya. Saudara, setelah melewati proses seleksi ketat di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, satu pasang putra-putri terbaik Kabupaten Banjar resmi melangkah menuju tahapan seleksi calon paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Sebelum bertolak mengikuti seleksi, kedua pelajar tersebut beraudiensi dengan Bupati Banjar untuk mendapatkan wejangan dan motivasi. Kabupaten Banjar berhasil mengirimkan satu pasang calon paskibraka nasional untuk mengikuti tahapan seleksi. Mereka adalah Prawira Abi Alvaro dari SMA Banua dan Siti Nur Adlina dari MA Hidayatullah Martapura. Untuk memastikan kesiapan mental dan fisik, kedua utusan terbaik ini beraudiensi dengan Bupati Banjar Saidi Mansur di Gedung Mahligai Sultan Adam Martapura. Dukungan dan motivasi dari kepala daerah menjadi dorongan penting bagi kedua utusan agar tetap semangat dan optimistis selama mengikuti proses seleksi di tingkat pusat.
Siap, kami sebagai Salon Capasnas ini sudah melakukan banyak sekali persiapan. Pertama itu dari baris berbaris, yaitu aturan baris berbaris sama fisik yang juga harus dibina, sama kesehatan juga. Proses seleksi tingkat pusat dijadwalkan akan berlangsung pada Juni ini sambil menunggu surat panggilan resmi dari BPIP Pusat. Sebagai bentuk persiapan matang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar akan memberikan pemusatan latihan tambahan bagi kedua calon paskibraka sebelum bertolak menuju nasional. Memang kompetisi sudah arahan Pak Bupati tadi, nanti ada kita berkali untuk mereka. Jelas untuk pemusatan juga sebelum mereka mengikuti seleksi disuruh untuk mengikuti latihan sebelum untuk persiapan untuk seleksi di tingkat pusat. Prestasi ini sekaligus menjadi catatan sejarah baru, sebab sejak tahun 2021, Kabupaten Banjar kembali berhasil mengirimkan sepasang putra-putri yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kompas Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jika Anda tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi edisi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Kobaran api muncul dari lantai 2 bangunan Pondok Pesantren Nurul Iman Ma'had Ba'abud di Kelurahan Loktabat Selatan yang digunakan sebagai asrama santri. Saat kejadian, seluruh santri yang berjumlah 78 orang sedang melakukan aktivitas di musola yang masih berada dalam satu kawasan. Para pengajar langsung melarang santri mendekati asrama sambil menunggu bantuan petugas pemadam kebakaran. Terbakar asrama santri. Alhamdulillah semua santri semuanya aman, terkendali dan kegiatannya pun begitu cepat dikarenakan tadi ada mungkin kabel yang putus atau apa kita kurang tahu, dan santri alhamdulillah semuanya aman. Petugas Damkar Pemkot Banjarbaru menerima laporan sekitar pukul 20:05 waktu Indonesia bagian tengah. Proses pemadaman berlangsung sekitar 25 menit tanpa kendala berarti karena adanya sinergi dari relawan Damkar. Pemadaman alhamdulillah tidak ada kendala karena dibantu oleh rekan-rekan Damkar, relawan dari Banjarbaru, Martapura, dan provinsi dan lain-lain. Titik air termasuk sulit, namun banyak bantuan dari tangki-tangki pemadam dari swadaya. Akibat insiden ini 4 kamar asrama beserta seluruh barang-barang dan tempat tidur milik santri hangus terbakar dan tidak dapat diselamatkan. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan total kerugian. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin menyita puluhan sepeda motor karena terlibat aksi balap liar. Penindakan tegas dengan penyitaan ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar menegaskan, upaya pencegahan dan penertiban terus dilakukan dan diharapkan orang tua ikut berperan. Kita cuma mengimbau saja kepada para orang tua untuk bijaklah memberikan kendaraan kepada anak-anaknya, kemudian bantu pengawasan. Karena ini tugas rutin kita akan tetap laksanakan, tapi tanpa ada bantuan orang tua, hal ini juga akan terus berlanjut bagi anak-anaknya. Untuk mengantisipasi aksi balap liar yang sangat berbahaya, baik bagi diri pelaku serta pengguna jalan lain, Polresta Banjarmasin rutinkan patroli. Yang berindikasi dengan balap liar jumlahnya ada 35 ya, yang tidak dilengkapi dengan adanya plat nomor, bannya diganti tidak dengan standar, bahkan menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan spion, tidak diamankan. Selain menyita 30 unit sepeda motor selama 3 bulan, polisi juga wajibkan pemilik kembalikan sepeda motor pada kondisi semula atau standar jika ingin mengambil kembali kendaraan yang disita, seperti pada ban dan knalpot. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pria berinisial IC berusia 24 tahun ini ditangkap jajaran Polsekta Samarinda Ulu usai aksinya kepergok warga menjamret tas pengunjung perempuan di kawasan Teras Samarinda, Kalimantan Timur pada Rabu sore.
Aksi pelaku tergolong nekat lantaran situasi lokasi saat itu sedang ramai. Pelaku diduga menunggu korban usai keluar dari toilet umum dan langsung melakukan tindakan kekerasan serta merampas tas berisi barang berharga milik korban. Pelaku lalu kabur, namun berhasil dihadang oleh pengunjung lain usai korban berteriak meminta tolong. Pelaku kini ditahan dan terancam pidana tentang perbuatan pencurian disertai tindak kekerasan. Untuk sementara yang dari hasil penyelidikan kami dapatkan bahwa si pelaku ini untuk melakukan perbuatannya dengan mencekik si korban, kemudian pada saat kejadian dia menarik tasnya kemudian lari. Setelah lari dia diamankan oleh warga sekitar karena si korban meminta tolong. Pada saat itu korban berada di dalam WC. Setelah dari WC tadi si korban langsung tiba-tiba langsung dicekek. Kejadiannya di teras Samarinda. Betul, di teras Samarinda tadi kejadian. Mendarat sekitar pukul 3:47 waktu Indonesia bagian tengah, jemaah haji kloter 1 debarkasi Banjarmasin tiba di asrama haji pada Kamis pagi. Terlihat jemaah membawa sejumlah oleh-oleh unik seperti boneka unta. Salah satu jemaah Fatimah bahkan rela menenteng 10 boneka unta untuk sang cucu di Banjarmasin. Sementara sejumlah jemaah lainnya juga terlihat menggunakan baju dengan payet khas Arab Saudi. Ya, bos cucu. Beli berapa Ibu? Beli berapa tuh? 10. Beli 10. Kenapa nggak ditaruh bagasi, Bu, dibawa aja? Enggak. Oh, Kalau kesehatan aku ada, saya apa? Tapi aku nih ada riwayat diabetes. Tapi alhamdulillah di sana lancar aja. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kloter 1 debarkasi yang datang dalam jumlah lengkap, seperti saat keberangkatan, yakni 359 orang. Ya, lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Sampai hari ini debarkasi Banjarmasin kita ada 5 jamaah yang meninggal, 2 dari Kalimantan Tengah dan 3 dari Kalimantan Selatan. Total embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan sebanyak 6.804 jemaah. Hingga saat ini 5 orang dinyatakan meninggal di Arab Saudi, 3 diantaranya asal Kalimantan Selatan, sedangkan 2 lainnya asal Kalimantan Tengah. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan saudara, informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas Pagi hari ini. Saya Vija Herwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.